Oke teman-teman, hari ini kita bicara atau tema kita bulan ini itu tentang True Church ya, tentang gereja yang sejati. Saya tahu ini mungkin bukan tema yang gampang, bukan tema yang mudah dan butuh agak sedikit effort untuk kalian bisa dengar dan kalian bisa simak. Tapi saya rindu untuk pesan ini disampaikan kepada setiap kita anak-anak Tuhan, anak-anak muda. Karena saya tahu dan saya bahwa hari-hari ke depan itu tidak semakin mudah. Ya, kita sudah tahu lah, kita nggak perlu bahas isu-isu banyak yang terjadi ya tentang banyak gereja ya ditutup teman-teman. Itu sudah menjadi isu yang hari-hari ini kayaknya semakin kesini itu semakin banyak banget gitu loh. Dan saya percaya ke depannya tidak akan semakin lebih mudah, bahkan akan semakin lebih sulit. Oleh sebab itu penting sekali untuk setiap kita belajar sesuatu pada siang hari ini. Coba lihat kanan kirimu bilang gini, kamu harus belajar sesuatu hari ini. Amin. Oke, senang banget lihat teman-teman sekali lagi di tempat ini dan kita masuk ke tema True Church yang 3 minggu ya, 3 minggu ke depan kita akan ngomongin soal hal yang sama tentang temanya, tetapi dengan topik yang berbeda-beda teman-teman. Dan saya percaya bahwa apa yang kita siapin ya, tim siapin itu akan benar-benar memberkati kita semua dan memberikan bekal buat setiap kita. Nah hari ini saya akan menyampaikan pesan firman Tuhan tentang Church is you. Nah tadi message yang sudah ditampilkan di e-news itu sudah cukup mewakili teman-teman ya. Church is you. Coba lihat kanan kirinya bilang gereja itu kamu. Ya, wah ya. Kok bisa Kak? Nah, kalau saya tanya kepada teman-teman semua di tempat ini, kira-kira apa yang menjadi mindset kita, pola pikir kita selama ini setelah bertahun-tahun ya tentang gereja. Gereja itu apa sih menurut kalian? Ya, gereja itu apa sih menurut kalian? Tadi sudah diawali dengan e-news. Saya nggak tahu teman-teman hari-hari ini berpikir tentang gereja itu apa. Macam-macam nih kan ada sekitar 1.000 anak muda lah ya tempat ini ya. Saya melihat dengan mata iman saya. Wah, amin. Gak ada aminnya loh. Amin. Ya, teman-teman, saya melihat bahwa gereja harusnya menjadi suatu pesan yang sangat kuat buat setiap kita. Karena gereja itu bukan sekedar gedung. Gereja bukan sekedar gedung. Lalu apa gereja itu ya? Sama-sama kita buka di satu ayat firman Tuhan. Ini menarik banget, ini keren banget. Ternyata Tuhan punya definisi tentang gereja itu sangat luar biasa. Lepas dari hanya sekedar 4 tembok atau 4 dinding gereja hari ini, Tuhan punya visi yang luar biasa tentang gereja. Ya, sama-sama kita buka di Matius 16 ayat 18. Ya, Matius 16 ayat 18 yang merupakan ayat tema bulan ini juga tentang True Church ya. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. I build my church dan alam maut tidak akan menguasainya. Nah Alkitab di situ berkata itu pesan daripada Yesus kepada Petrus dan Petrus itu artinya apa? Batu karang teman-teman, dasar fondasi. Nah Tuhan sedang menyampaikan sebuah pesan profetik buat setiap anak-anak Tuhan atau orang-orang percaya bahwa kamu adalah gereja. Bahkan bukan itu saja, dia berkata aku akan build my church dan alam maut tidak akan menguasainya. Hari-hari ini gereja menjadi tempat yang bisa berperang dengan alam maut, atau gereja menjadi lesu hari-hari ini? Teman-teman gak perlu jawab, ini menjadi sama-sama pemikiran kita bareng-bareng ya. Apakah gereja semakin agresif untuk memenangkan dunia ini ya, menyatakan Kristus melalui gerejanya, atau justru gereja mulai semakin eksklusif? Nah, teman-teman mungkin bertanya, kita jabarkan dulu definisi daripada gereja ya. Hari ini saya akan ngomong soal Church is you, kita akan definisikan dulu. Mungkin hari ini teman-teman mungkin bingung apakah gereja itu tempat atau orang. Kenapa sih kita ini harus ke gereja setiap minggu sekalipun kita ini sudah percaya Tuhan? Apa bedanya orang Kristen yang rajin ke gereja dengan yang tidak?
Nah, teman-teman, hari ini kita akan belajar, kita akan menemukan kebenaran yang saya berdoa ini bisa mengubah kehidupan kita. Karena apa? Karena gereja itu bukan sekedar atau saya dan teman-teman bukan sekedar members daripada Elohim, tetapi kalian adalah gereja sendiri. Coba katakan dengan saya adalah gereja. Yang pertama, kita definisikan esensi daripada gereja supaya teman-teman paham, ya. Yang pertama, apa yang selama ini kita pikirkan tentang gereja? Saya coba melihat dari wajah-wajah teman-teman, kalau kita ngobrol soal gereja pasti mulai roaming ya. Mulai punya definisi ini macam-macam ya, berbeda-beda. Tapi sama-sama yuk kita belajar hari ini, kita untuk selaraskan bareng-bareng tentang apa itu gereja. Gereja teman-teman, itu bukan gedung megah, tadi sudah sampaikan ya sama Rachel, bukan gedung megah dengan salib di atasnya. Oh di sini nggak ada salib, di depan ya, di depan ada salib. Ya, seringkali mungkin kita berpikir gereja tuh ya gedung seperti ini, terus ada salib di atasnya. Gereja seringkali kita berpikir adalah tempat di mana kita bisa kebaktian setiap hari Minggu jam 10.30. Ya, ada mungkin yang berpikir seperti itu. Gereja mungkin kita berpikir adalah sebuah lembaga atau organisasi keagamaan. Mereknya macam-macam ya. Kalau di sini kita GPD Elohim. Di sebelah mungkin ada apa ya? Ada mungkin KJW, GKI, macam-macam, ada GMS dan sebagainya. Kita berpikir itu gereja. Yang selanjutnya, gereja itu tempat berkumpulnya orang Kristen. Enggak ada yang salah dengan itu teman-teman, tetapi lebih daripada itu sekali lagi, esensi atau akar atau root atau apa ya, yang paling inti dari definisi gereja itu bukan sekedar gedung, bukan sekedar event, bukan sekedar tempat kita berkumpul setiap hari Minggu, tetapi gereja dari kata, tadi sudah sempat dikutip ya, eklesia. Ya, dari kata eklesia itu memiliki makna asli dalam bahasa Yunani ya. Ada dua kata. Di situ ada ek dan kaleo. Ek dan kaleo ya. Ek artinya keluar dari dan kaleo itu dipanggil. Ya, jadi ada dua kata ini, keluar dari dan dipanggil. Jadi eklesia, arti daripada gereja, ya gereja itu bahasa aslinya eklesia dalam bahasa Grekanya teman-teman, memiliki makna, memiliki arti yang sesungguhnya adalah sekumpulan orang-orang yang dipanggil keluar. Dipanggil keluar kemana Kak? Dari dalam gelap kepada terang Kristus yang ajaib. Ya, eklesia adalah kumpulan orang-orang yang dipanggil keluar dari dalam kegelapan kepada terang Kristus yang ajaib. Itu secara spiritual artinya seperti itu. Tapi teman-teman di dalam kehidupan realita, kehidupan nyatanya ternyata definisi ini juga dipakai juga di dalam istilah parlemen. Dalam istilah parlemen, apa itu maksudnya Kak? Jadi ada orang-orang yang terpilih kalau misalnya Sidoarjo ya, Sidoarjo ini satu kota. Ya, kalau dipakai di dalam istilah parlemen adalah orang-orang yang dipilih, orang-orang terpilih yang one day nanti duduk di pemerintahan kota Sidoarjo untuk ini, untuk menentukan nasib suatu kota. Jadi gereja bukan cuma sekedar orang-orang yang dulu hidupnya berdosa, nggak punya pengharapan, tinggal di dalam dosa, ketemu sama Yesus dan punya pengharapan dibawa ke dalam terangnya yang ajaib. Nggak sampai di situ, ternyata gereja adalah sekumpulan orang-orang yang terpilih, dipanggil untuk berdiri di depan pintu gerbang kota untuk menentukan nasib satu kotanya. Jadi definisi gereja nggak sesempit itu teman-teman. Nggak sesempit cuma kita berkumpul tiap hari Minggu di tempat ini, ya, muji nyembah Tuhan, habis itu dengar firman, habis itu pulang, selesai. Enggak, ternyata gereja itu jauh lebih dalam, jauh lebih berdampak daripada sekedar kumpul-kumpul aja setiap minggu. Oleh sebab itu masuk akal enggak kalau Yesus berkata gini, di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Dan pintu alam maut, kuasa kegelapan tidak bisa menguasainya. Justru gereja yang bisa menguasai satu kota, satu bangsa, bahkan menjadi dampak yang besar sehingga semua orang bisa kenal Yesus melalui gerejanya.
Dan gereja itu bukan gedung, melainkan saya dan teman-teman semua di tempat ini. Church is you. Sampai sini paham teman-teman? Jadi gereja nggak sesimpel itu ternyata. Gereja punya kolerasi dua hal, bukan secara spiritual aja. Tapi di dalam kehidupan marketplace, di dalam society, kita harusnya menentukan nasib suatu kota dan bangsa lewat gerejanya. Artinya Elohim bukan bentuk gedung ini dibawa ke gedung DPR, saudara. Digantikan gedung DPR-nya dengan gedung gereja. Enggak seperti itu. Orang-orangnya yang masuk ke parlemen untuk menentukan nasib bangsa dan kotanya. Maksudnya apa Kak? Maksudnya gini, kalau enggak ada orang percaya yang duduk di tempat yang paling penting itu untuk menentukan nasib bangsa atau kota ini, maka kota ini bisa dikuasai oleh kuasa kegelapan. Saya kasih sebuah contoh. Teman-teman kalau mungkin kita mungkin pernah dengar istilah perda ya. Apa tuh perda? Peraturan daerah. Nah menariknya saya sangat-sangat cukup ya melihat kota Sidoarjo, kota yang sangat hijau seperti itu kira-kira ya. Mereka punya perda yang cukup luar biasa, melarang minuman keras itu masuk ke kota ini. Ya, jadi teman-teman ngerti ya, kalau teman-teman cari dimanapun tuh nggak ada ya yang alkoholnya 14%, ya bahkan lebih itu nggak ada di sini. Di Surabaya masih ada, tapi di kota ini nggak ada. Kenapa hal seperti itu nggak masuk? Karena pemerintah kotanya menentukan untuk supaya minuman keras itu nggak masuk ke kota ini. Bahkan bukan minuman keras aja ya, yang lain-lain misalnya. Babi mungkin ya, bukan perda ya teman-teman ya. Tapi minuman keras nggak akan kalian temuin, bener nggak? Sulit banget. Tapi kalau di Surabaya itu banyak banget di kafe di mana itu ada rumah makan dulu yang sempat kalau di Surabaya itu ada minuman alkoholnya lah. Tapi kalau di Sidoarjo langsung tiba-tiba nggak ada. Ya, sojunya nggak ada alkoholnya ya, kayak gitu ya teman-teman ya. 0%, ini soju apa perasa biasa gitu kan. Kita berharapnya kayak di Korea-Korea gitu kan, kalau dingin bisa minum soju. Tapi nggak ada karena memang peraturan perdanya ya ditentukan nggak boleh seperti itu. Bayangin, kalau orang-orang percaya, yaitu gereja-gereja ini, saya dan teman-teman itu bisa duduk di parlemen, maka saya percaya IMB tidak akan sulit di kota ini. Agak dark jokes ya teman-teman, tapi this is true. Kita butuh orang-orang yang seperti itu bisa masuk pemerintahan. Mungkin UMR Kota Sidoarjo, wah akan sejahtera kalau ada orang-orang percaya ya, lebih baik memberkati daripada menerima misalnya gitu. Wah pakai prinsip Alkitab gitu misalnya. Wah akan naik misalnya. Akan ada kebijakan-kebijakan yang mungkin akan didasarkan pada kebenaran firman Tuhan. Kalau ada gereja-gerejanya yang duduk di parlemen. Oleh sebab itu gereja tidak sekecil 4 tembok gereja ini. Kak Elohim kan gede, iya. Tapi tidak sekecil ini teman-teman. Jauh lebih luas, jauh lebih besar. Jadi hari ini jangan batasi bahwa gereja, kalau kita bilang gereja, itu pasti bentuknya gedung gini. Ini namanya gedung gereja. Oke teman-teman, jadi paham tentang eklesia. Nah ada satu kata-kata yang menarik banget tentang gereja. Gereja itu ternyata bukanlah tempat, tapi gereja adalah kamu. Ya, gereja itu bukanlah tempat, tapi gereja adalah kamu. Orang yang dipanggil keluar, ya tadi di dalam terangnya dan masuk ke dalam terangnya yang ajaib. Ada satu kutipan film yang menarik banget dari tokoh superhero yang waktu saya pas nonton saya bilang nih, ini Kristen banget ini, gitu kan istilahnya. Nah teman-teman ada satu kutipan yang menarik dari satu tokoh superhero namanya Thor. Ya Thor, tahu Thor ya? Temannya Captain America lah ya. Captain America, terus ada Black Widow, ya, ada Iron Man dan sebagainya. Namanya Thor ya. Thor sempat ngomong satu statement yang menarik banget ketika, ini menariknya, ketika kotanya hancur berkeping-keping, dihancurkan oleh siapa tuh ya kotanya Thor ya? Namanya apa? Asgard ya. Asgard dihancurin sama siapa? Thanos bukan ya?
Asgard hancur, saya lupa, saya harus review lagi tuh, nonton di Thor Ragnarok kalau nggak salah ya. Jadi Asgard itu hancur, kotanya hancur, kota yang indah, kota para dewa ini hancur teman-teman. Lalu waktu kota ini hancur, mereka itu penduduknya tinggal di kapal-kapal, kalau nggak salah itu kapal-kapal antariksa gitu, mereka tinggal semua di situ. Dan mereka sedang mencari tempat yang baru. Nah menariknya waktu ditanya, kamu mau seperti apa Thor? Kotamu sudah hancur, negerimu sudah hancur. Dulu yang indah itu berantakan semuanya. Lalu Thor kasih statement yang luar biasa. Kata-kata hari ini, kata Thor seperti itu ya. Jadi dia ngomong gini, Asgard is not a place. Wah, indah banget. Asgard is not a place. Asgard bukanlah sebuah tempat. Dan tidak pernah Asgard itu menjadi sebuah tempat. Tapi Asgard is where our people stand. Apa tuh? Sebab Asgard ada di mana rakyat kami berada. Jadi Asgard bukan tempat atau kota atau planet untuk Thor dan kaumnya ya, yang petir-petir itu teman-teman ya, untuk tinggal di situ. Waktu Asgard hancur, mereka nggak kehilangan Asgard selama rakyat Asgard masih ada. Jadi Asgard not a place. Asgard adalah penduduknya. Sama dengan gereja. Gereja bukan gedung. Gereja adalah jemaatnya. One day mungkin gereja ini gak akan bertahan lama. Ini bangunan fisik teman-teman. Tapi selama masih ada Elohimers. Wah sedap. Elohimers sebagai church gitu kan. Gereja akan selalu tetap ada. Mungkin one day tidak akan ada lagi pujian penyembahan yang bisa kalian nikmati setiap hari Minggu di tempat ini. Mungkin tidak ada lagi AC yang dingin, tempat yang nyaman kalian bisa duduk, ketemu sama teman, bisa saling nyapa satu sama lain. One day mungkin nggak akan ada itu semua. Tapi jika itu nggak akan ada teman-teman, gereja nggak akan pernah hilang. Kenapa? Karena gereja adalah saya dan kalian. Gereja adalah kamu. Jadi teman-teman, jangan pernah takut, jangan pernah worry. Kalau nanti misalnya ada banyak gereja atau ibadah-ibadah Kristen dipersulit, dipersekusi, jangan pernah takut dengan itu. Selama gini, saya dan teman-teman kita tetap bisa bertemu satu sama lain. Nanti kita bahas lagi ya, apa itu definisi daripada gereja. Ya teman-teman. Jadi yang pertama, gereja adalah kamu. Kamu adalah bait Allah. 1 Korintus 3 ayat 16. 1 Korintus 3 ayat 16. Firman Tuhan berkata, tidak tahukah bahwa kamu adalah bait Allah. Dan bahwa roh Allah itu diam di dalam kamu. Sekali lagi, ini bukan gedung teman-teman. Tapi apa? Kita, teman-teman, saya dan teman-teman adalah bait Allah. Di dalam 1 Korintus 6 ayat 19 juga dikatakan gini, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah dan bahwa kamu bukan milik dirimu sendiri. Itu tadi kata-kata terakhir tuh dari Rachel ya di Inyes. Ya, gereja miliknya siapa? Bukan milik Om Frank teman-teman, bukan milik Tena, bukan punyanya siapapun. Gereja adalah kepunyaannya Yesus. Dan kalau Yesus yang bertanggung jawab atas kehidupan kita, maka tidak ada satupun yang dapat menutupnya, menghentikannya. Amin. Ini adalah ayat yang 2 kali dikutip oleh Paulus. Tadi 1 Korintus 3 ayat 16 dan di 1 Korintus 6 ayat 19. Nah artinya kalau ayat ini diulangi 2 kali, itu berarti ayat ini penting sekali. Sangat penting. Paulus bilang bahwa gereja atau tubuhmu itu adalah bait Allah. Tempat di mana Roh Kudus tinggal, teman-teman. Jadi Roh Kudus bukan cuma datang kalau kalian ibadah hari Minggu di tempat ini aja. Tapi Roh Kudus itu tinggal di dalam kehidupanmu setiap hari. Bukan cuma 1 minggu aja dalam waktu 2 jam kalian dipenuhi oleh Roh Kudus. Enggak, Roh Kudus itu 24 kali, 7 kali. 24/7 ya. 24 jam ada di dalam kita selama seminggu. Itu Roh Kudus. Ya.
Jadi teman-teman, sekali lagi, kalau gedungnya nggak ada, nggak masalah selama ada kamu. Because what? Church is you. Ya, yang kedua teman-teman, yang kedua, tadi sudah sampai kedua teman-teman ternyata ya. Yang ketiga, lanjut yang ketiga. Yang ketiga adalah gereja yang hidup. Tadi yang kedua itu tentang kamu adalah bait Allah, dan yang ketiga adalah gereja yang hidup. Artinya gini, ada bentuk tanggung jawab kalau gereja itu ternyata bukan gedung, tetapi diri kita. Tetapi saya dan teman-teman semua di tempat ini ya. Jadi ada bentuk tanggung jawab. Kita buka sama-sama di dalam Efesus 2 ayat 19 sampai 20. Firman Tuhan berkata, karena itu kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah yang dibangun di atas dasar para rasul tadi ya, di atas dasar Petrus dan para rasul tadi ya, dan para nabi, dengan Kristus sebagai batu penjurunya. Jadi gereja itu ada di dalam kita, bukan berarti gini. Seringkali kalau kita bilang gereja adalah kamu, church is you, terus kita bilang gini, Kak berarti kita nggak harus ke gereja dong hari Minggu. Nah, dari wajah-wajah kalian sudah kelihatan tuh. Kak kalau gereja adalah saya, berarti saya nggak perlu datang ke gedung gereja dong setiap hari Minggu. Ya kan? Berarti itu kalau gereja adalah saya, seperti kalau saya datang ke gereja, artinya ini gereja datang ke gereja dong. Enggak teman-teman ya. Ini menarik banget. Jadi sekalipun kalian tahu bahwa kalian adalah gereja, bukan berarti kalian hidup menyendiri atau tidak butuh yang namanya gereja-gereja yang lain untuk bersekutu teman-teman. Nah ini kalau nggak dikasih ayatnya nanti dibilang sesat kan teman-teman ya. Coba kita sama-sama buka di dalam 1 Korintus 12 ayat 12. 1 Korintus 12 ayat 12. Firman Tuhan berkata gini, karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan apa? Satu tubuh. Demikian pula Kristus. Teman-teman, saya dan kalian adalah tubuh, part daripada tubuh Kristus. Ada yang tangan, ada yang kaki, ada yang kepala, ya kan? Ada yang apa? Telinga, mata dan sebagainya. Kalau kita adalah bagian daripada tubuh Kristus, nggak bisa jalan sendiri-sendiri. Coba lihat kanan kirimu, jangan menjadi Kristen yang eksklusif. Nah, yang kayaknya nggak butuh orang lain, saya bisa kok Kak hidup sendiri. Teman-teman tahu nggak? Ini yang menarik di kekristenan. Tuhan menggambarkan dirinya sebagai pribadi di dalam bentuk Trinitas. Ada Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Artinya, artinya Tuhan gak kerja sendirian. Ini yang membedakan kekristenan dengan agama-agama yang lain. Menarik ya. Tuhan yang kita sembah aja bentuknya komunal, bentuknya trinitas teman-teman. Artinya kalau kita orang yang merepresentatifkan daripada kerajaan Allah, hidupnya sendirian, berarti ada yang salah nih dengan kita. Coba lihat kanan kirinya, ada yang hari ini sendirian gak duduknya? Nah, teman-teman ada nggak yang bisa nyapa kalau pertama kali mungkin nggak pernah lihat orang itu sebelumnya, kamu baru ya di EYC, kasih salaman, wah selamat datang ya di EYC, nama kamu siapa? Teman-teman, EYC ini bukan tanggung jawabnya Kak Aldo aja, bukan tanggung jawabnya para ketua-ketua care aja, tapi kita juga para gereja-gereja, church tadi, untuk saling memperhatikan satu sama lain. Minggu depan Kak Feni akan ngomong banyak soal itu. Ya, jadi teman-teman coba biasakan kita bangun yuk sama-sama culture ini. Coba kalau ada yang baru pertama kali datang gitu. Bukan tugasnya Asher juga yang harus shalom selamat datang. Tapi kita juga kalau melihat ada teman kita yang sendirian ya kayak Edo ini ya mungkin di depan sendirian gini. Datangin teman-teman ya. Kenapa bro? Gitu kan. Diam-diam baik gitu kan misalnya. Kita tanya, how's your life? Gimana kabar kamu? Nah, mungkin ada teman yang belum kita kenal sama sekali, nggak pernah ketemu, terus tanya kamu baru, oh aku udah lama di sini. Kita harus saling peduli satu sama lain. Karena aku percaya gini, tempat yang harusnya menjadi tempat yang paling nyaman dan aman buat anak-anak muda harusnya gereja Tuhan, rumah ibadah seperti ini, gedung gereja seperti ini.
Di mana satu sama lain harus saling memperhatikan. Kalau ada yang biasa suka lari, suka main badminton, ya suka pedal, suka renang dan sebagainya, make sure kalau nggak bisa ajak ke care masih kagok, ajak olahraga. Bro, nganggur nggak hari Sabtu? Lari yuk. Lari sehat bukan lari dari kehidupan ya teman-teman ya. Ya, ajakin, saling memperhatikan kita. Saya bersyukur ini belum 2000 anak-anak muda di tempat ini. Ya masih 200-an lah ya. Bisa dong, bisa saling nyapa satu sama lain. Jadi jangan sampai akhirnya, aku gak nyaman di EYC. Kenapa? Sombong-sombong semuanya, jemaatnya. Wah, coba yakinkan sama diri sendiri, itu bukan aku. Saya orangnya baik kok, ramah. Taking care. Kalau mungkin yang sudah hampir sebulan, gak pernah ibadah, tanya. Kemana aja sis? Kemana aja bro? I miss you so much. Yes. Sis and sis ya. Kalau sis and bro beda lagi tuh I miss you so much-nya ya. Coba ditanya, coba lebih memperhatikan. Because what? Karena kita tubuh Kristus. Saya nggak bisa jalan tanpa ada teman-teman ketua care yang helping juga untuk bisa running ibadah kita. Saya nggak bisa jalan juga kalau nggak ada teman-teman PAW, pemain musik yang bisa support setiap hari Minggu juga untuk sama-sama melayani tempat ini. Saya membutuhkan mereka. Saya membutuhkan ketua-ketua care. Saya membutuhkan para teman-teman juga untuk bisa hadir. Sama-sama kita memuji dan menyembah Tuhan. Because what? Karena kita tubuh Kristus. Kepala aneh ya kalau jalan sendiri tanpa ada badannya. Kuyang kali ya. Teman-teman ya. Bahaya banget gitu. Jadi perlu apa? Yang lainnya untuk bisa saling terhubung satu sama lain. Yang selanjutnya teman-teman, sekali lagi, church is you ketika kita saling berkumpul dan bersama-sama. Jadi sekali lagi, kekristenan nggak boleh eksklusif. Nggak boleh merasa paling benar ya, sehingga kita melupakan ada seseorang, ada teman kita yang hadir atau bahkan yang tidak hadir pun kita bodoh amat. Enggak, kita harus asking, kita harus tanya. Itu sekali lagi bukan tugasnya ketua care, tapi setiap Elohimers, teman-teman EYC juga bisa kok boleh tanya kalau temannya nggak datang. Ya, jadi sekali lagi kita nggak eksklusif, mentang-mentang kita bilang, aku kan gereja kak, aku nggak perlu datang ke gereja setiap hari Minggu. Enggak, kita tetap perlu komunitas seperti ini setiap minggunya. Karena kita tubuh Kristus. Kita nggak bisa jalan sendiri, kita perlu yang lainnya. Nah teman-teman, dari hal ini ada ada 3 hal yang paling penting. Jadi teman-teman boleh tidak ingat apa yang saya sampaikan tadi ya, 20 menit yang lalu. Wah, capek banget ya kalau diomongin juga nggak diingat. Tapi minimal teman-teman ingat 3 hal ini aja. Penting banget untuk kita bisa definisikan apa itu gereja. Jadi kalau gereja tanpa 3 hal ini itu bukan gereja. Tapi kalau kita bilang labelnya ini gereja tanpa ada 3 hal itu juga, itu bukan gereja. Ya sama-sama kita make sure 3 hal ini. Yang pertama, gereja itu ya teman-teman harus ada ini. Harus ada yang namanya hubungan dengan Allah. Jadi kalau kita bilang GPD Elohim, ibadahnya, youth-nya setiap jam 11.30, tetapi kalau teman-teman datang ke tempat ini, tidak ada pujian penyembahan, nggak ngomongin soal Yesus sama sekali tempat ini, this is not church. Ini cuma klub aja, nggak tahu klub apa tuh, padel kah, badminton kah, yang ngomongin soal diri sendiri. Kalau itu aja yang dibahas di tempat ini, is not church yang pertama. Karena harusnya gereja waktu berkumpul ngomongin talking about Yesus. Harus ada penyembahan di situ, harus ada koneksi ke Tuhan. Nah, make sure juga dengan care kita juga sama halnya. Harus make sure bahwa ada apa? Hubungan dengan Tuhan di situ. Ada koneksi dengan Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, 2-3 orang berkumpul di dalam namaku, aku hadir. Tapi kalau ngomongin Tuhan, kalau ngomongin tetangga, no, jangan-jangan ya teman-teman ya. It's not church. Sekalipun itu dan kutip labelnya adalah gereja ataupun cell group. Oke. Yang kedua, ada yang namanya hubungan dengan sesama orang percaya.
Jadi yang pertama harus ada hubungan dengan Tuhan. Yang kedua harus ada hubungan dengan sesama orang percaya. Ibrani 10 ayat 24, firman Tuhan katakan gini, dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Oleh sebab itu tadi saya sampaikan ke teman-teman untuk sama-sama saling memperhatikan satu sama lain. Tanya, gimana kabarnya hari ini? Jadi saya ketemu sama Yesi, saya tanya, Yes, gimana kabarnya? Habis jatuh lagi Kak dari motor. Kedua kali, Yes. Ya. Sok perhatian banget sih kalau enggak, beneran. Asking, wah kenapa Yes? Gitu kan. Kurang fokus kah? Kurang aqua kah misalnya? Atau mungkin belum, enggak jadi lah. Ya. Saling memperhatikan, itu akan membantu membangun bonding teman-teman. Untuk apa? Kita merasa terlibat, kita bagian daripada Elohimers di tempat ini. Karena kalau kita hanya mikirin diri sendiri, artinya ya udah, aku pergi, aku datang, aku nggak datang, nggak ada yang care sama aku kok. Ya udah, aku nggak usah ke gereja aja. Karena church is me. Nah, kayak gitu ke sana lagi teman-teman. Sekali lagi, kalau di dalam institusi yang disebut gereja tidak ada rasa saling peduli satu sama lain, is not a church. Teman-teman mau sebut itu gereja brand apapun, kalau nggak ada hubungan yang terbangun satu sama lain, is not a church. Saya berdoa dan saya bersyukur dan saya selalu berdoa teman-teman EYC tetap terkoneksi satu sama lain. Amin. Kalau mungkin ada yang merasa sendirian di tempat ini, please datangin ketua care, datangin orang yang lagi aktif di sini, datangin Asher, aku mau gabung care, gimana sih caranya? Aku nggak mau sendirian, capek sendiri. Nanti kayak Kunto Aji lagi ya. Buat yang tahu-tahu aja. Teman-teman. Sekali lagi, this church ketika ada hubungan yang dibangun. Nanti Kak Feni akan bahas minggu depan lebih banyak dan lebih dalam di situ. Yang ketiga, ini yang penting juga, kalau bisa didefinisikan sebagai gereja, ada ini teman-teman. Ada sebuah misi untuk memenangkan atau menjangkau atau memuridkan orang-orang di luar gereja. Teman-teman pasti udah tahu ayat inilah ya. Tapi saya harus baca buat kita semua, biar Kristen teman-teman ya. Kita buka di Matius 28. Ayat 19. Matius 28 ayat 19 firman Tuhan berkata, karena itu apa teman-teman? Datanglah, berkumpullah. Apa di sini dikatakan apa? Pergilah. Teman-teman cukup seminggu sekali kumpul di sini. Senin sampai hari Sabtu keluar. Wah, diusir ini kok di kolom TikTok lucu ya. Keluar dari enggak teman-teman ya. Kalian boleh keluar Senin sampai Sabtu, kalian keluar. Untuk apa? Untuk bisa membawa gereja kepada tempat di mana kalian tinggal, tempat di mana kalian sekolah, tempat di mana kalian bekerja, tempat di mana kalian hidup. Jadi gereja bukan cuma seminggu sekali, tapi harusnya gereja bisa kita bawa kemanapun kita pergi. Because what? Saya dan teman-teman adalah gereja. Alkitab jelas ngomong gak kumpul setiap hari Minggu di tempat ini. Tapi pergilah. Teman-teman, kita gak akan pernah bisa bawa jiwa-jiwa baru kalau kita cuma kumpul setiap seminggu sekali di tempat ini aja. Kita harus keluar sana. Bikin tuh klub bulu tangkis, bikin tuh klub lari. Yang isinya bukan orang Kristen aja. Ada amin? Ya gimana mereka mau kenal Yesus kalau mereka gak pernah bersentuhan sama agent propertinya Tuhan. Kalau mereka ketemu sama marketingnya Tuhan, marketingnya Yesus. Kalau mereka juga berkumpul dengan kalangan sendiri aja. Jadi ini bukan untuk kalangan sendiri, tapi kita harus menjadi berkat dan membawa gereja ini kemanapun kita pergi. Ke sekolah kita, ke kampus kita, ke tempat kerja kita, ke lingkungan kita, ke tempat hobi kita ada di sana. Supaya mereka bisa melihat kekristenan itu berbeda. Yang setuju bisa katakan amin. Ya, jadi karena itu pergilah. Matius 5 ayat 14
berkata gini, kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung, tidak mungkin tersembunyi. Garam nggak boleh kumpul sama garam, harus keluar. Ini nanti minggu ketiga sama Pastor Shannon akan ngomong soal ini teman-teman. Saya nggak ngomong dalam, saya cuma kasih garis bawain aja teman-teman ya. Jadi sekali lagi sebelum saya selesai teman-teman. Menghadapi generasi hari-hari ini itu tidak mudah. Saya tahu itu banget. Tidak mudah banget. Tetapi biarlah langkah-langkah atau mungkin esensi daripada gereja ini membuat kita paham bahwa sebenarnya gereja itu setiap hari. Gereja itu saya, gereja itu bukan gedungnya. Kita bisa bawa gereja kemanapun kita pergi. Ya teman-teman, dari sini kita belajar bahwa sekali lagi bahwa gereja harusnya bisa menjadi kekuatan yang besar. Sehingga alam maut tidak bisa menguasainya ketika kita sadar siapa kita, identitas kita, siapa gereja itu sebenarnya. Dan tidak hanya berkumpul seminggu sekali di tempat ini, tapi setiap hari kemanapun kita pergi, kita harus membawa gereja, membawa atmosfernya Tuhan kemanapun kita berada. Saya undang pemain musik, singer. Teman-teman, saya akan tutup dengan satu kesaksian yang membuat saya amazed aja. Ternyata terang itu nggak bisa ditutup-tutupi. Seperti tadi kata firman Tuhan ya. Terang itu selalu terbuka, bisa kelihatan, bisa diakses dan bisa dirasakan. Ini kejadiannya menarik banget. Saya juga sempat amazed. Saya sudah cerita sama beberapa orang. Suatu kali hari Sabtu kalau nggak salah, kita itu lagi main pedal teman-teman sama beberapa ya, banyak lah waktu itu kita sewa lapangan cukup 3 lapangan gitu kan, dan kita main sama teman-teman Elohimers dan non Elohimers ya, ada di situ terus kita main pedal dan waktu itu saya haus gitu kan, dan saya mau beli minuman gitu kan, terus dilayani sama ada 2 mbak gitu kan, 2 mbak. Saya nggak tahu ini orang Kristen atau bukan, tapi buat saya ngelihat bahwa ini bukan orang percaya, not believers lah. Dan pas waktu saya mau bilang, Mbak mau beli minum boleh nggak? Oh boleh Mas. Ada nggak? Oh ada. Dia tunjukkan. Terus habis itu udah waktu kami jalan mau ke tempat di mana air itu berada ya, minuman itu berada, mbaknya bertanya sama saya, Mas coach ya? Wish, wah penampilannya biasa aja gitu kan. Main aja mukul aja belum gitu kan teman-teman ya. Jadi nggak seperti yang di Instagram lah teman-temannya kayaknya keren banget, nggak seperti itu. Teman-teman yang biasa main juga tahu lah. Ya. Wah kok bisa Mbak ngomongnya seperti itu? Iya kelihatan aja Mas. Wah kalian dari mananya? Teman-teman yang biasa main juga tahu lah. Saya biasanya kayak gimana lah, pakai topi lah, terus pakai baju yang kayak gini. Ini sudah biasa lah. Jadi nggak ada yang spesial, jadi nggak ada tulisan juga baju saya ada tulisan coach gitu, nggak ada teman-teman ya. Biasa banget gitu kan, pakai jersey bola lagi, pakai jersey bola sepatu lari. Jadi benar-benar nggak ada potongan-potongan coach teman-teman. Terus mbaknya bilang, wah tapi kelihatannya kayak masih udah lama banget mainnya. Oh, masa sih mbak, kan GR kan lama-lama kan dia bilang gitu kan. Iya kayak coach mas gitu kan. Terus bilang, oh bukan kok mbak, saya cuma pengen beli air minum aja. Dan akhirnya saya nggak pede gitu kan untuk di lapangan dekat mbaknya. Saya pilih lapangan yang ujung kalau setiap kali main gitu kan teman-teman, karena wah ini kalau lihat pasti wah ini cupu gitu kan. Tapi teman-teman singkat cerita setelah kami main gitu, terus saya ingat banget anak waktu itu Ivan ulang tahun, waktu itu Ivandra ya, tahun ulang tahun. Terus sebelum selesai saya tergerak untuk mendoakan dia. Saya bilang, Van boleh nggak doakan? Oh iya kak ya doakan. Saya doakan. Dan ternyata mbak-mbak ini yang 2 orang tadi, yang ngomong saya coach itu ada di pojokan. Dan saya nggak sadar juga, ya udahlah gitu kan, saya pengen doakan aja, saya doakan anaknya. Selesai, amin, dan kita pulang bareng gitu kan, kita pulang bareng. Terus mbaknya nih ternyata saya juga nggak nyangka, dan saya juga nggak ngeliatin gitu dan nggak tanya teman-teman. Dan senggol temannya dan dia ngomong gini, ternyata pendeta. Saya nggak coba pasang telinga untuk kepo teman-teman, saya cuma lewat aja, oh dia ngerasani saya gitu kan, ya udahlah nggak apa-apa. Dari situ saya teringat satu hal yang gini, wah ternyata identitas terang itu nggak bisa disembunyiin. Ternyata kalau kita ini anak-anak Tuhan, kita ini anak-anak Allah, ya penuh dengan Roh Kudus, kemanapun kita pergi itu kita bisa dirasakan loh. Apa tuh? Vibes-nya, weh, ya kan? Apa tuh? Atmosfernya. Seolah-olah kayak saya bawa surga itu kan, langit ke-7 tuh turun ke bawah terus coba kemana-mana sambil main padel gitu kan teman-teman, enggak teman-teman. Tapi mereka bisa merasakan hal yang berbeda.
Mungkin dia nggak bisa ngomong pendeta, kan dia ngomong, "Oh coach, coach," ya kan bahasanya mereka. Wah, tapi dari situ saya bisa ngerti bahwa, oh iya ya, ternyata identitas kita sebagai anak terang kemanapun kita pergi, kita bisa bawa. Pertanyaannya gini, kita mau bawa yang positif atau kita mau bawa yang negatif? Itu bentuk tanggung jawab. Karena apa? Kita gereja, kita salesnya, marketingnya Tuhan. Mungkin hari-hari ini ada orang atau teman kamu itu pengen tobat banget, pengen kenal Yesus. Tapi karena vibes-nya kamu kalau di kantor tuh nyebelin banget. Terus kita dengan agresif bilang, "Ayo ke gereja yuk, ikut aku yuk. Ayo dibaptis yuk, ayo." Boro-boro dibaptis gitu kan. Dia mau kenal kamu aja males gitu. Kenapa? Ya karena vibes-nya kita nggak nyenengin. Tapi kalau kita jadi pribadi yang positive vibes, yang kemana-mana tuh selalu ngangenin gitu. Aduh kalau nggak ada dia tuh kayak, "Wah gimana ya? Nggak bisa," gitu, rasanya kayak nggak nyaman gitu loh, ruangan kantor ini. Kalau nggak ada dia itu kayaknya ruangan kelas ini kayak sepi banget gitu. Tapi kalau dia tuh aduh, damai sejahtera Allah tuh kayak dicurahkan banget. Di kelas, di kantor, di rumah. Karena apa? Kita punya tanggung jawab sebagai gereja Tuhan kemanapun kita pergi. Sebagai Elohimers kemanapun kita pergi. Kalau kita naik kendaraan, motor, atau mobil mungkin ketika dipotong gimana respon kita? Kalau kita main tadi ya, ya karena berhubung saya lagi main padel teman-teman, lagi main padel. Kalau misalnya partner kita cupu-cupu banget gitu kan atau newbie banget, gimana respon kita? Kita mau bilang, "Semangat ya, ayo pukul lagi." Atau kita bilang, "Wah bodoh banget kamu, kayaknya kamu punya talenta deh main padel," gitu kan. Atau kita mau terus motivasi dia, "Udah, percaya aja, harapan itu masih ada." Wes, ya Tuhan masih berharap sama dia. Tapi mungkin kita next enggak gitu kan teman-teman. Kita mau pilih yang mana? Oleh sebab itu, tanggung jawabnya nggak mudah untuk menjadi gereja. Untuk bisa bawa kemana aja atmosfer surga itu kemana kalian pergi. Dan kalau memang positif teman-teman, percayalah orang sekitarmu bisa kok merasakan itu. Tahu. Ada satu anak yang dia selalu ngomong sama saya, "Kak, saya capek Kak." "Ah, capek kenapa?" "Iya Kak, kemanapun aku pergi pasti orang mau curhat aja bawanya ke aku." Waduh, ya gimana sih? Tampangmu tuh kayak meyakinkan dan bukan tipikal-tipikal orang-orang yang punya ya cocoknya ke sana ke sini, bisa keep something, bisa keep pesan gitu kan, bisa keep apapun yang diceritakan. Jadi mungkin orang bisa percaya sama kamu terus. Terus aku curhatnya kemana Kak? Ya udah, sama Tuhan Yesus. Kan pasti mengiranya ke Aldo kan, enggak sama Tuhan Yesus. Teman-teman, hari ini yuk sama-sama kita belajar untuk menjadi gereja yang bukan datang setiap hari Minggu aja, tapi bawa gereja kemanapun kalian pergi. Ke kerjaan kalian, ke sekolah kalian, ke kampus kalian, ke rumah kalian, ke teman kalian, bestie kalian yang sudah bertahun-tahun bersama dengan kamu. Dan mungkin tinggal sedikit lagi dia bilang gini, aku pengen banget kenal Tuhan Yesus. Sekali lagi, menjangkau penginjilan itu gampang kok. Hidupmu aja yang harus benar, yang harus sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Teman-teman nggak perlu berdiri di atas truk atau mungkin di atas bis, di dalam bis, yang di atas bis ya, di dalam bis untuk ngomong gini bertobatlah sebab kenyamanan sudah dekat. Nggak perlu teman-teman. Cukup nyatakan Yesus melalui hidupmu, melalui perkataanmu, melalui tingkah lakumu, melalui perbuatanmu. Maka saya percaya akan ada banyak orang tertarik untuk kenal siapa Yesus. Church is you. Mari sama-sama saja, saya undang teman-teman tuh bangkit berdiri.